Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang aljabar boolean. Dan anggota kami yaitu Isandri Nugroho dengan NIM 139, Firdaus Rizky Nurhadi dengan NIM 138, dan M. Rangga Mitama 140. Dimulai dengan bentuk kanonik. Langsung aja. Baik. Bentuk kanonik. Bentuk kanonik yaitu merupakan bentuk yang menyatakan suatu persamaan boolean dalam simbol M kecil yaitu minterm, dan M besar yaitu maxterm. Nah, minterm ini atau M kecil ini yaitu bentuk dari sum of product atau SOP, dan maxterm atau M besar ini bentuk dari product of sum yaitu POS. Nah, contohnya seperti ini. Ada fungsi X, Y, Z sama dengan X aksen, Y aksen, Z plus X, Y aksen, Z aksen plus X, Y, Z. Dan fungsi G yaitu GX, X, Y, Z sama dengan X plus Y plus Z kali X plus Y aksen plus Z kali X plus Y aksen, Z aksen, X plus Y aksen plus Z aksen kali X aksen plus Y plus Z aksen dikali X aksen plus Y aksen plus Z. Nah, ini fungsi ini merupakan persamaannya sama ya, di mana fungsi X, Y, Z ini, fungsi yang di atas merupakan SOP. Ada 3 minterm yaitu X aksen, Y aksen, Z, X, Y aksen, Z aksen, dan X, Y, Z. Kemudian yang G, X, Y, Z, yaitu dia merupakan POS yang memiliki 5 maxterm, yaitu X plus Y plus Z, kemudian X plus Y aksen plus Z, kemudian X plus Y aksen plus Z aksen, kemudian X aksen plus Y plus Z aksen, dan X aksen plus Y aksen plus Z. Dilanjutkan oleh San. Selanjutnya adalah SOP, yaitu sum of product. Sum of product atau disebut minterm adalah penjumlahan dari hasil perkalian yang dimana setiap sukunya merupakan hasil operasi perkalian. Kemudian antara satu suku dengan satu suku lainnya dipisahkan oleh operator penjumlahan. Contohnya yaitu F, X, Y, Z sama dengan X aksen dikali aksen Y dikali Z plus X dikali YZ plus dikali X kali Y kali Z. Itu adalah SOP yang setiap sukunya disebut itu minterm. Dalam SOP itu suatu fungsi boolean yang dapat dibentuk secara aljabar dari tabel kebenaran yang diketahui dengan membentuk minterm atau maxterm dari setiap kombinasinya. Untuk membentuk SOP-nya itu tinjau kombinasi peubah-ubah yang menghasilkan nilai angka 1. Kombinasi nilai-nilai peubah yang menghasilkan nilai fungsi sama dengan angka 1 adalah 001, 100, dan 111. Fungsi boolean dalam bentuk kanonik SOP adalah seperti yang tadi dijelaskan tadi, atau bisa dengan menggunakan lambang minterm, yaitu sigma M1 plus M4 plus M7 atau sigma 147. Ini adalah SOP, yaitu yang menghasilkan angka 1 seperti yang sudah diwarnai ini.
Kemudian ini adalah minterm dan maksimum fungsi boolean dalam 2 peubah dan 3 peubah. Ada suku dan lambangnya. Contoh penyelesaian SOP pertama itu kombinasi nilai-nilai peubah yang menghasilkan nilai fungsi sama dengan 1, seperti yang dijelaskan seperti yang tadi, yaitu menghasilkan 001, 100, dan 111. Maka fungsi boolean yang dalam bentuk kalian SOP itu adalah fxyz sama dengan x aksen dikali yz dikali aksen y dikali z plus x dikali aksen y dikali z aksen plus x kali y kali z dengan menggunakan lambang minterm. Contohnya lagi yaitu nyatakan fungsi boolean fxyz sama dengan fx plus aksen y dikali z dalam bentuk kanonik SOP. Penyelesaiannya itu lengkapi terlebih dahulu literal setiap sukunya agar jumlahnya sama. Yang pertama itu kerjakan dulu yang x-nya itu x sama dengan x dikali dalam kurung dikali y plus y aksen sama dengan x dikali y plus x kali aksen y sama dengan x kali y dikali z plus aksen z plus x kali y xy dikali z plus z aksen sama dengan x kali y kali z plus x kali y kali aksen z plus x kali aksen y kali z plus x kali aksen kali z aksen. Lalu penyelesaian yang aksen y kali z sama dengan y aksen kali z dikali x plus aksen x sama dengan x kali aksen y kali z plus x aksen dikali y aksen kali z. Jadi fxyz-nya itu sama dengan x plus aksen y plus dikali z. Dan yang menghasilkan hasil sigma M1 plus M4 plus M5 plus M6 plus M7 atau sigma 14567. Untuk product of sum atau disebut maxterm adalah perkalian dari hasil penjumlahan yang dimana setiap sukunya merupakan hasil operasi penjumlahan, kemudian antar suku, satu suku dengan suku yang lainnya dipisahkan oleh operator perkalian. Fungsi G yaitu X, Y, dan Z, maka X tambah Y tambah Z dikali dengan X ditambah Y aksen ditambah Z, dan dikali X ditambah Y aksen ditambah Z aksen dikali X aksen ditambah Y ditambah Z aksen, dan dikali X aksen ditambah Y aksen dan ditambah Z. Dikatakan dalam bentuk pos, setiap suku disebut maxterm. Product of sum disebut maxterm adalah tuh. Skip. Karena ini sama. Halaman berikutnya, Mas. Karena ini sama. Product of sum, suatu fungsi boolean dapat dibentuk secara aljabar dari tabel kebenaran yang diketahui dengan membentuk maxterm dari setiap kombinasinya. Untuk membentuk pos, tinjau kombinasi peubah-ubah yang menghasilkan nilai 0. Kombinasi nilai-nilai peubah yang menghasilkan nilai fungsi sama dengan 0 adalah 0010, 010, 011, 101, dan 110. Fungsi booleannya dalam bentuk canonic pos adalah fungsi X, Y, Z, yaitu X ditambah Y ditambah Z dikali dengan
X ditambah Y aksen ditambah Z dikali dengan X ditambah Y aksen ditambah Z aksen dikali X aksen ditambah Y ditambah Z aksen dikali X aksen ditambah Y aksen ditambah Z, atau dengan menggunakan lambang maxterm yaitu Pi 0, Pi 2, Pi 3, Pi 5, dan Pi 6. Ini adalah contoh tabel 2 peubah dan tabel 3 peubah dari maxterm. Maaf ya, ini ada lagu dari tempat. Contohnya adalah kombinasi nilai-nilai peubah yang menghasilkan nilai fungsi sama dengan 0. Oh, seperti ini masih sama. Contohnya inilah, katakan fungsi boolean x, y, z sama dengan x tambah y aksen dan z dalam bentuk kanonik pos. Penyelesaiannya itu fungsi x, y, z sama dengan x tambah y aksen ditambah z sama dengan ini dikali dua-duanya, x ditambah y aksen dikali x ditambah z. Maka kita lengkapi terlebih dahulu literal pada step suku agar jumlahnya sama. Y ditambah y aksen sama dengan x ditambah y aksen ditambah z aksen. Karena kita akan masing-masing mengalihkan dengan z. Sama dengan yaitu x ditambah y aksen ditambah z dan x ditambah y aksen ditambah z aksen. Yang mana hasilnya x tambah z adalah x ditambah z ditambah y aksen sama dengan x ditambah y dan ditambah z dikali x ditambah y aksen ditambah z. Ya, kita masuk pada peta Kernok. Untuk peta Kernok sendiri atau K-map merupakan metode grafis untuk menyederhanakan fungsi boolean. Metode ini ditemukan oleh Maurice Kernok pada tahun 1953. Peta Kernok adalah sebuah diagram peta yang terbentuk dari kotak-kotak berbentuk bujur sangkar yang bersisian. Nah, tiap kotak mempresentasikan sebuah minterm. Tiap kotak dikatakan bertetangga jika minterm yang mempresentasikannya berbeda hanya dengan satu buah literal. Nah, kemudian ini ada macam-macam peta Kernok. Ada peta Kernok dengan 2 peubah yang masing-masing kotaknya ada 4 ya. 2 atas dan 2 bawah. Kemudian peta Kernok dengan 3 peubah. Yang dimana ini jumlah total per kotaknya adalah 6. Kemudian ada peta Kernok dengan 4 peubah. Nah, kemudian ini adalah cara mengisi peta Kernok. Kotak-kotak yang menyatakan minterm diisi dengan 1. Kemudian sisanya diisi dengan 0. Dengan contohnya sebagai berikut. Bisa dilihat sendiri di mana pada minterm 11 diisi dengan 1. Kemudian untuk yang 0 ya diisi dengan 0 seperti itu. Kemudian ini ada contoh lainnya di mana F dalam kurung XYZ sama dengan XZ aksen plus Y dengan XZ, di mana XZ ini sebagai irisan antara X adalah semua kotak pada baris kedua, Z aksen semua kotak pada kolom ke-1 dan kolom ke-4. Kemudian Y semua kotak pada kolom ketiga dan kolom ke-4. Kemudian ada pengisian peta Kernok dari tabel kebenaran. Nah, ditinjau hanya dari nilai fungsi yang memberikan 1. Fungsi boolean yang mempresentasikan tabel kebenaran adalah F dalam kurung XY sama dengan X aksen Y aksen Z ditambah XY aksen Z aksen ditambah XY aksen Z ditambah XYZ. Seperti contoh tabelnya ada yang ada di bawah. Kemudian adalah teknik
minimisasi fungsi boolean dengan peta kernel. Penggunaan peta kernel dalam penyederhanaan fungsi boolean dilakukan dengan cara menggabungkan kotak-kotak yang bernilai 1 dan saling bersisian. Nah, kelompok kotak yang bernilai 1 dapat membentuk 3 buah hasil, yaitu pasangan, 2, kuat, 4, dan juga oktet yang isinya adalah 8. Nah, ini adalah contoh yang pasangan 2. Nah, sebelum disederhanakan mungkin terlihat banyak ya, tapi setelah disederhanakan ternyata menjadi F sama dengan WXYZ sama dengan WXY. Jadi yang satu-satu ini sebetulnya adalah dikelompokkan seperti itu. Kemudian kuat 1 atau 4, di mana mungkin hampir sama, tapi yang dikelompokkan ini menjadi satu baris dengan isinya adalah 4 kolom. Kemudian ini yang kuat 2, 4, di mana ini sesuai dengan gambar yang ada. Kemudian oktet untuk 8. 8 sendiri ya lebih kompleks ya, di mana sebelumnya dengan F sama dengan WXYZ sama dengan dan seterusnya. Kemudian setelah di oktet menjadi hanya W saja. Seperti yang ada pada gambar. Terima kasih. Baik. Mungkin. Ya. Baik, terima kasih. Inilah hasil dari presentasi kelompok kami, kelompok 6. Jika ada kekurangan, kami memohon maaf sebesar-besarnya. Semoga apa yang kami presentasikan, kami sampaikan berguna bagi kita semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.